Innallaha satune Allah tajawasa iku maafke ngepura sapa Allah li ummati marang umatku amma saking perkara hadasat kang ngomong sapa umatku bi kan ma anfusahuma ing awak-awak dhewe umatku malam takmal selagine orang ngamalake sapa wong bi kan ma au tatakallama utawa utawa ngomong sapa umatku bi kan ma. Ini ada terusannya ya. Di kitab tadi ada terusannya. Ya, tidak apa-apa. Kita teruskan. Bentar, Mas. Nah, Inna Allah satune Allah tajawasa iku ngepura anu ummati saking umatku ma ing perkara waswasat kang waswas ragu-ragu biklan ma apa suduruha apa ati-atine umatku malam takmal seragine orang ngamalake sapa wong sapa umatku biklan ma au tatakallam utawa ngomong sapa umatku biklan ma rawahu riwayatake ngati sapa al jamaatu sapa kelompok ulama. Jadi ini ada hadis yang menerangkan bahwasanya apabila kita itu dalam hatinya itu berbicara sesuatu, entah itu hibah, ngerasani orang, entah itu ada hasrat untuk berbuat maksiat yang bikin kita kafir, selama tidak diucapkan, selama tidak dilakukan, maka dimaafkan sama Allah SWT. Jadi misalkan Mas Ruslan ini, dia nonton film, kebetulan dalam film itu ada orang kaya bule gonta-ganti cewek banyak sekali, tidak pernah nikah, wah enak ya. Dalam hatinya bilang gitu. Tapi tidak diucapkan, tidak diamalkan, langsung setelah habis nonton baru sadar itu orang kafir. Maka apa yang terlintas di hatinya Mas Ruslan tadi itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula misalkan kalau kita ragu-ragu dalam masalah agama misalkan, maka selama tidak kita ucapkan atau kita tidak amalkan, ya tidak masalah. Kecuali dalam sholat ya. Ketika sholat Anda kok ragu-ragu, ketika sudah sholat dulu ragu-ragu, ini tadi saya sholat dulu pasar ya, itu batal sholatnya. Itu beda dalam masalah sholat beda. Jadi apa namanya? Ini adalah kekhususan keistimewaan bagi umat Islam di mana apa yang kita pikirkan dalam hati selama tidak diucapkan, selama tidak diamalkan dengan perbuatan, ya tidak masalah. Contohnya misalkan Anda lihat orang kaya, pakai ilmu pelet dia, pakai ilmu pesugihan, pengen ya, dalam hatinya bilang gitu, tapi ternyata dilakukan, tidak diucapkan, ya tidak masalah. Jadi apa namanya dalam madzhab Syafi'i demikian pula ada laki-laki saking mangkalnya sama istrinya kemudian dalam hatinya wah tak pegat wae tak cerai wae tapi tidak diucapkan tidak diamalkan hukum madzhab Syafi'i itu tidak terjadi talak tidak terjadi perceraian berbeda dalam madzhab Maliki pada madzhab Maliki sudah niat semacam itu ikut madzhab Maliki itu sudah terjadilah talak repot kan jadi ini selama apa yang terlintas dalam hati kita itu tidak mencapai kalau dalam bahasa Arab namanya jazm, mantap. Kalau sampai mencapai kemantapan, ya bisa menyebabkan kekafiran, bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Contohnya gini, wah ini aku mantep sesuk gak puasa Ramadan lah, saulan penuh, nggak usah puasa. Kenapa? Aku kerja untuk anak istri. Padahal sebetulnya mampu. Nah, maka ini bisa menyebabkan Anda keluar dari agama Islam. Bisa disiksa sama Allah SWT. Ini rawal jamaah riwayatake hadis apa al jamaah. Jamaah di sini itu banyak. Salah satunya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah
dan yang lainnya. Kita tutup dulu ya, kurang sedikit loh. Ya Mas Lo, berapa Ya, menit? 7 menit, Pak. Masih banyak. Tak lihatnya. Masih banyak, tambah lagi. Satu ya. Pak. Oh, panjang ya? Oh, sedikit, sedikit, sedikit. Ya, sedikit. Inna Allah Ta'ala. Setune Allah Ta'ala. La yumri iku yekti nganggurake, ngakhirake. Sapa Allah. Lidzolimi kanggone wong dolim, wong kang nganiaya. Hatta ida akhodahu. Sehingga nalikane ngalap sapa Allah atau nyekso sapa Allah hu ing dolim lam yufriduhu moko orang lepasake sapa Allah hum ing wong kang dolim. Rawahu ngriwayatake ngati sapa Al Bukhari sapa Imam Bukhari dan Muslim tentunya dari Abu Musa Al Asari. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada orang dolim yang ada di dunia ini, maka biasanya Allah tuh justru memberi kegampangan, tidak segera disiksa. Jadi kalau ada orang, ada pejabat yang korup, ada orang yang apa namanya pejabat yang dolim pada rakyatnya, ada orang biasa tapi dolim pada tetangganya, maka biasanya sama Allah itu tidak segera disiksa, tidak segera dikasih azab, tapi dibiarkan dulu santai-santai. Karena itu orang-orang yang punya apa namanya tabiat dulu gitu biasanya matinya lama-lama, tua-tua baru mati. Sedangkan yang orang baik-baik itu sama Allah Subhanahu Wa Taala ya segera dicabut, mati muda. Nah, gitu loh Mas. Jadi jangan heran kalau ada tetangga Anda, teman Anda, orangnya itu dolim, tapi kok masih hidup sampai tua, nah, kok tidak mati-mati, ya, maka itu karena sama Allah dikasih istidrat, keistimewaan lah gampangannya, supaya bertambah lama umurnya, bertambah banyak dolimnya, dosanya, sehingga nanti bisa disiksa seberat-beratnya di akhirat. Kan gitu kan? Jadi ya, ini adalah salah satu rahasia kenapa kok orang-orang yang diktator penganiaya itu biasanya hidupnya lama-lama. Nah, karena itu, karena sama Allah dibiarkan dulu. Nah, tapi ketika sudah saatnya disiksa sama Allah, maka kadang-kadang itu sudah tidak bisa lepas bagaimanapun cara. Ya, ya.